Kita akan lanjutkan dengan pengakuan iman bagian yang kedua dan yang ketiga. Dan ayat yang diminta oleh Pak Haryanto di dalam slide itu adalah Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 18. Tapi sebagian khususnya ayat 12 sudah dibacakan oleh Pak Haryanto dan sudah dikemukakan. Saya minta izin, tadi ayatnya saya ganti dengan ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Roy untuk menyampaikan tentang tema pengakuan iman rasuli baik part yang kedua dan yang ketiga slide. Saya tekankan yang pertama adalah soal kata I believe. Aku percaya. Pak Sugi, agak sulit atau susah nggak kalau saya minta ditampilkan pengakuan iman rasuli yang biasa Pak Wanto ajak kita ikrarkan? Ya. Saudara, ini yang terjemahan dipakai hampir di semua gereja di Indonesia. Ada beda-beda sedikit. Turun Pak, ganti. Ada beda sedikit di dalam poin yang ini. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Minta maaf, Om Teja, GKI pakai yang mana terjemahannya? Turun dalam kerajaan maut atau turun ke neraka? Turun ke dalam kerajaan maut. Iya, ini yang lebih baku. Ada yang pakai turun ke neraka. Bahkan yang sok-sokan pakai bahasa asli Hades, ya, atau Gehenna, ya. Yang ini yang hampir lebih baku ya, GKI pakai itu ya. Nah, lalu yang kedua yang beda juga, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ada yang pakai bangkit pula dari bukannya ini, yang di bawah. Aku percaya. Nah ini, kebangkitan orang mati. Ada yang menjemahkan percaya kepada kebangkitan daging. Ada lagi yang pakai kebangkitan tubuh. Kembali minta Pak Teja, di GKI pakai apa? Kebangkitan orang mati. Iya, ini jadi kita masih pakai yang lebih baku ya. Tetapi kalau saudara lihat ada yang terjemahan seperti tadi, ada beberapa, saya nggak sebut namanya, saya nggak bilang gereja mana karena nanti ini. Tetapi bahwa menjadi perdebatan, yes, kita nggak perlu debatkan ya soal ini ya. Balik kembali ke yang tadi. Yang kita perlu percaya adalah I believe. Aku percaya. Nah, di dalam pengakuan iman yang tadi saya ada sedikit kurang setuju, tetapi semua pakai yang sama kayak tadi. Aku percaya kepada, sekali lagi Pak, boleh? Biar latihan Pak Sugi ya. Aku percaya kepada Allah, koma, terus dan kepada Yesus Kristus, koma, terus slide berikutnya. Terus aku percaya kepada Roh Kudus. Saya nggak cocoknya adalah karena pakai dan tadi. Turun Pak, balik lagi tadi yang ada dan. Nah, dan kepada Yesus Kristus. Saya lebih cocok atau lebih senang pakai aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dannya diganti aku percaya kepada Yesus Kristus. Supaya senada dengan yang terakhir, aku percaya kepada Roh Kudus, seperti lagu pujian yang tadi saya nyanyikan. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. I believe. Saya pernah tanya sama salah satu pakar penerjemah yang biasa juga ikut dalam tim menerjemahkan Alkitab. Kenapa sih pakai dan nggak pakai aku percaya? Ya kan mempersingkat, memperhemat. Saudara, saya kurang begitu puas dengan jawaban. Untuk pengakuan yang penting I believe,
kamu mau singkat ganti I believe dengan dan. Tapi saya kan orangnya ngeyel juga ya, saudara tahu ya. Saya nggak puas tapi saya jawab, saya tanya lagi sama beliau. Lah kenapa lu di bawah lu nggak pakai dan aja sekalian? Aku percaya kepada dan itu dan kepada Roh Kudus dong, supaya sinetron singkat lagi kan, lebih singkat, lebih hemat lagi kan, udah panjang kan, dan kepada Yesus Kristus. Bapak ini nggak mau kalah. Dia jawab begini, lu lihat dong di atasnya, coba. Sebelumnya aku percaya Roh Kudus. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kamu tambahin dan, jadi Roh Kudus, Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan menghakimi Roh Kudus. Nah itu orang kalau nggak mau kalah bisa bikin macam-macam alasan. Tapi kembali saya mau tekankan, saya tetap mau I believe. Aku percaya, slide balik lagi Pak. I believe, aku percaya. I believe, Father, minggu lalu. I believe Jesus Christ, the Son of God, conceived by the Holy Spirit. Amin. Nggak usah pakai dan ya, jangan suka singkat. Ya, saya khotbah singkat, tapi saya nggak pernah khotbahin atau khotbah pakai di apa? Simple. Misalnya Jesus Christ saya singkat aja JC, kan gampang. Entah jadi JC Pen ya. Ada supermarket, ya kan? Teman saya suka singkat-singkat. Dia singkat Yesus Juru Selamat JS. Saya bilang nggak ada, JK ada. Oh itu kan Yusuf Kala. JS Juru Selamat katanya, Yesus JS. Jadi saya pakai Jesus Christ. Ya. Ini 3 poin yang akan saya bahas. Mungkin dalam waktu kira-kira 20 menitan aja ya. Habis itu kita bisa lanjut dan hari ini kita makan mantap ya, soto kikil. Saya udah mau ngintip tadi. Ya, Jesus Christ. Yesus Kristus adalah berkaitan dengan nama. Di dalam Matius 1 ayat 21 tadi Pak Roy sudah bahas. Saya hanya tekankan sekali lagi. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Jesus adalah Savior atau Juru Selamat. Itu di-highlight oleh Pak Herman. Canggih, saya tinggal minta Pak Herman bisa di-highlightnya kayak pakai stabilo. Bisa langsung ya. Cuma minggu lalu atau khotbah yang lalu agak kurang pas. Sekarang udah pas tuh, lihat ya. Jesus, because he is Savior. Yesus dinamakan Yesus karena dia adalah Juru Selamat. Jangan disingkat JS. Nanti jadi kayak singkatan teman saya orang terkenal dari BCA, ya, Yahya Setia Atmaja, ya, JS. Dia kalau di grup singkat namanya JS. Ya, jangan. Itu JS buat dia. Lalu Yesus, Jesus Juru Selamat. Kedua, Yesus disebut Kristus. Ini berkaitan dengan nama dan misinya. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Christ adalah nama Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Messiah, Yesus Kristus itu yang diurapi untuk menjadi Mesias. Lalu Jesus Christ, ayat ini mengatakan adalah Lord. Lordnya dengan huruf besar. Bukan Lord of the Rings, tetapi Lord of the Lords, or Lord of all Lords. Apa artinya Lord? Tuan atau Tuhan. Sebentar saya akan bahas lebih lanjut, slide. Ya. Lalu ditambahkan dengan Yesus adalah the Son of God.
Dia adalah, itu perhatikan, Son-nya huruf besar, God-nya huruf besar, with the capital S, with the capital G, Son of God. Ya. Jadi dia disebut Son of God karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, the second person of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Di dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan chosen according to the foreknowledge of God the Father in the sanctification of spirit unto obedience of this and the sprinkling of blood of Jesus Christ. Jadi ini berkaitan dengan Tritunggal yang berperanan ketiga-tiganya di dalam keselamatan. Bapa yang memilih dan menetapkan, lalu Kristus yang memercikkan darahnya melalui kematiannya di kayu salib, dan Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang pilihan untuk boleh percaya dan bertobat setelah taat kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Dan hubungan Son of God and God the Father ini dikenal atau disebut di dalam teologi adalah sebagai eternal relation, relasi kekal, hubungan abadi antara Bapa dan Anak, antara Allah Bapa dengan Allah Anak, antara Bapa dengan Yesus. Ini ada ayatnya, Mazmur 2 ayat 7. Saya bacakan yang bahasa Inggris. I will declare the decree. The Lord has said unto me, you are my son. This day have I begotten you. Ini Mazmur dari Daud, tapi bukan bicara Daud sebagai anak Bapa, tetapi Daud sedang menyampaikan nubuat dari Allah Bapa tentang inkarnasi dari Allah Anak, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Itulah anaknya. Kalau kita melihat dari seorang bernama Origen, dia tidak pakai eternal relation, hubungan yang abadi. Dia bahkan pakai kata eternal generation, generasi yang kekal. Jadi ini menunjukkan kepada satu relasi yang bukan sembarangan seperti maaf antara Pak Sugi dengan Bella, atau itu anak perempuannya, antara Pak Haryanto dengan Marvian dan Rena. Semua bedanya Pak Haryanto tidak anak tunggal, anak double, ya. Tetapi merupakan satu relasi yang unik, relasi yang spesial, yang tidak bisa dijelaskan secara atau dengan analogi hubungan antara saya dengan putra saya, atau dengan saya dengan ayah saya yang sudah meninggal, papa saya almarhum. Karena ini adalah eternal generation. Jadi nama Yesus, slide berikutnya. Ya. Nama Yesus Kristus itu bukan marga. Jadi bukan Yesus namanya, marganya Kristus. Ada seorang hamba Tuhan sudah meninggal, dia mengatakan Yesus itu nama jati diri, Kristus itu marganya. Jadi kayak Rocky, saya sampai sekarang nggak tahu kamu marga apa? Dila. Hah? Dila. Dila. Nah, jarang ya saya belum menanya. Kalau saya marga Moninka. Dari saya punya mama, oma saya, Oma Menci Moninka. Yang punya papanya, jadi apa ya? Neneknya saya punya papa apa Pak? Great grandfather ya. Ya, my great grandfather is Moninka. Kulitnya hitam. Matanya saya cuma lihat di foto ya. Matanya belum ya.
Orangnya badannya tinggi. Ya. Saya nggak kenal karena cuma lihat di foto juga udah tua. Bukan Dila seperti Rocky Dila, bukan. Tetapi kalau mau pakai gelar misalnya Rocky the Sound System Man. Nah, karena tugasnya adalah mengurus sound system, walaupun sebetulnya dia S3 loh. Wah, lu golongan berapa di pegawai negeri sekarang? 3B ada? 3D. Oh, 3D. Iya, mantap itu. Sudah kepala dinas lebih itu. Tapi masih kalah sama saya. Saya 4B. Ya, Direktur Jenderal. Sombongnya pensiun. Tapi Rocky ditugaskan atau punya misi di sini menjadi petugas. Tapi jangan pikir dia cuma ini. Oh, ini nanti sebentar bisa jadi kepala direktur di ini sana, pegawai negeri. Hebat dia, asal jangan korupsi ya. Yesus bukan family name, bukan marga. Lalu karena dia menjadi Tuhan tadi, saudara mesti bedakan Tuhan Lord dengan Yahweh. Kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan di dalam perjanjian lama, waktu Allah menyampaikan nama, menyatakan dia pada Musa, pakai nama Tuhan, tapi semua terjemahan LAI bahasa huruf besar semua. TUHAN itu with capital letters. Karena itu adalah Yahweh atau Yehovah. Sedangkan Tuhan Lord yang di dalam perjanjian baru lebih berkaitan dengan Kurios atau Kyrios. Nanti minggu depan Mafian mungkin dia suka pakai bahasa Yunani atau bahasa ininya. Ya gampang kok, itu tinggal lihat di Google atau lihat di AI kalau Pak Herman. Kyrios artinya Lord adalah yang memiliki, yang mempunyai, yang di bawahnya. Maka kalau Yesus menjadi Lord, Jesus Christ the Lord, kita harus mengatakan Lord Jesus, you are my Lord. You own me and everything that I own. Karena engkau adalah Lord, maka engkau memiliki aku dan semua yang ada padaku. Saudara jangan sembarangan mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Waktu engkau mengatakan Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus, adakah engkau tahu, yakin, percaya dengan satu kesungguhan, Yesus Tuhanku, kau memiliki aku dan segala yang aku miliki, karena semuanya berasal daripadamu. Amin. Nggak berani amin kan lo? Nanti Tuhan ambil, baru saudara Tuhan, kenapa kau ambil? Waktu Robi bilang kamu amin, kamu nggak amin, aku ambil. Enggak, Tuhan nggak seperti Robi ya. Kalau Robi ambil. Sekarang kita lihat conceived by the Holy Spirit, dikandung dari Roh Kudus. Di sini saya mau tekankan kita harus fokus kepada Holy Spirit, kepada Roh Kudus, bukan kepada Mary atau Maria. Kenapa? Karena Maria manusia. Betul, dia manusia yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia manusia biasa. Dia bukan, sekali lagi, Maria bukan istri dari Allah Bapa, bukan ratu dari surga. Mary is not the queen of heaven, the beloved wife of God the Father. No. Kalau Kamila, mungkin benar. Beloved, I don't know beloved or not. Yeah. But
resminya adalah Queen of England. Betul ya Pak ya? Cuman ada istilahnya Console Queen, apa saya nggak ngerti apa itu istilah. Tetapi Mary is not Queen of Heaven and the wife of God the Father. Bahwa ada yang keliru atau ada yang mengatakan begitu, itu bukan kata Alkitab. Maria juga bukan ibu dari Tuhan. Mary is not the mother God of God or God mother. No. Ada yang mengatakan ada kok di Alkitab. Siapa yang ngomong? Elizabeth. Siapakah engkau sampai ibu dari Tuhanku? Memang dicatat dalam Alkitab, tetapi pemahaman Elizabeth tidak sepenuhnya tepat. Yang paling tepat adalah yang dikatakan di dalam Matius 1. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in the dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Fokus pada Mary, fokus pada Holy Spirit, not to Mary. Karena di sini dikatakan conceived in her is of the Holy Spirit. Caranya bagaimana? Saya sebagai dokter pernah berdiskusi dengan dokter-dokter Kristen dan beberapa hamba Tuhan. Tetap kami tidak bisa mengerti dan menjelaskan dengan tuntas. Karena ini sesuatu yang misterius. Kami cuma bisa sampai kepada kesimpulan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. With God, nothing shall be impossible. Itu kata Alkitab Lukas 1 ayat 37. Manusia tidak bisa pikir, not God's business. God bilang I don't care. Manusia tidak setuju, God juga bilang I don't care. Manusia tidak mengerti, God juga bilang I don't care, you understand. Yang penting you believe. I believe, conceived by the Holy Spirit. Jadi kembali soal Mary atau Maria. Konsekuensi dari Mary, kita tidak boleh fokus karena dia bukan Queen of Heaven. Dia bukan God Mother atau Mother of God. Di dalam teologi disebut Theotokos, ya, ibu dari Tuhan, Mother God. Tetapi konsekuensi dan penjelasan lebih lanjut adalah maka Maria juga bukan juru selamat bersama atau co-redeemer. Yang juru selamat hanya satu-satunya, the one and only Jesus Christ. Matius 1 ayat 21 ayat setelah ini tadi mengatakan, namakanlah dia Yesus, karena dialah yang akan menjadi atau menyelamatkan umatnya. Tidak ada kalimat juru selamat untuk yang lain. Ayat favorit Pak Haryanto, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya Pak ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya engkau akan diselamatkan. Tidak ada. No other names in this whole universe that you shall be saved except Jesus Christ. Yesus yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Maria, no. Sama juga yang terakhir konsekuensinya,
Waktu kita berdoa kepada Bapa di dalam nama siapa? Siapa? Yesus Kristus. Tidak tambah nama yang lain. Tidak pakai nama pribadi yang lain, termasuk nama Maria. Itu kata Alkitab. Saya tidak bahas lebih lanjut hal ini, tetapi saudara tahu, hanya Yesus doa yang bisa yang mengajarkan kita berdoa Bapa kami, melaluinya kita berdoa. Yohanes 1 ayat 18 tadi kita tidak baca, tapi ada katakan, seorang pun tidak pernah melihat Bapa, tetapi Anak Tunggal Allah, yang itu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakan kalau kita mau melihat Bapa. Jadi fokuslah kepada Roh Kudus dalam hal ini yang mengandung dari Roh Kudus. Saya kembali tidak bisa mengerti secara biologis, tetapi saya belajar biologi yaitu dan teologi, yaitu waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan pakai apa? Debu, iya. Lalu dihembuskan napas kehidupan Allah. Waktu Tuhan ciptakan Hawa, Tuhan pakai apa? Pakai apa? Ibu Loni? Oh, udah kesini. Ibu Loni ini dah Susi dah. Hari ini dia datang nggak telat nih, jadi dengar khotbah full. Nggak masak soalnya. Gue udah tahu, makanya kalau dia datang telat juga lu jangan alasan masak. Gue tahu yang masak bukan lo hari ini. Dari siapa? Dari apa? Hawa? Tulang rusuk, ya kan? Dari iga, ya kan? Makanya ada lelucon kan, Hawa sama Adam berantem. Ini joke aja. Terus pas lagi Adam tidur, Hawa pelan-pelan dari samping dia periksa. Rusuk yang sebelah yang ini udah nggak ada, yang sini masih ada nggak? Dia takut Tuhan ambil lagi rusuk satu, bikinin Hawa yang kedua. Sama, ada yang orang bilang, wah, Adam sama Hawa ada pusarnya nggak? Kan nggak lahir melalui tali pusat, ya kan? Nggak usah lu pikirin lah. Ya. Tapi ada yang jawab, pendeta, saya nggak sebut namanya lah, sudah meninggal dia. Dia punya. Dari mana Adam punya tali pusat? Waktu Tuhan ciptakan Adam dari tanah, dia udah bentuk, udah ini kan, udah dia jemur, kan basah tuh tanah liat tuh, kayak. Habis dia jemur, dia lihat-lihat, tungguin kok nggak kering-kering ya. Dia pegang sedikit di bagian perutnya. Waktu dia pegang, ya masih basah, betah. Nah itu pusar. Nggak usah dipikirin yang begitu. Yang penting adalah bahwa Allah mungkin menciptakan menciptakan manusia, Adam dari debu, Hawa dari tulang rusuk. Anak Adam dan Hawa dari apa? Dari hubungan biologis sperma dan sel telur yang menghasilkan anak, cucu dan seterusnya. Bahwa manusia mau main Tuhan-Tuhanan, mau bikin cloning, nah itu nanti jadinya kayak apa saya nggak tahu. Tapi itu menentang atau bermain-main, sok mau jadi Tuhan. Hati-hati. Tuhan baik. Tadi lagu kita ya, Loni punya pilih lagu tadi saya. Tapi kalau Tuhan marah, jangan bilang Tuhan tidak baik, karena kebaikannya sudah engkau permainkan. Itu tadi Pak Haryanto ceritakan. Saya pagi tadi dengar dikirimin Pak Haryanto kesaksian dari Mel Gibson. Habis dia punya rumah, dia punya harta. Tapi Mel Gibson salah satu dari orang Kristen yang
bintang film atau sutradara yang Kristen, dan lumayan bikin film The Passion of the Christ yang sangat jadi berkat. Dan dia ditanya, iya ini udah 20 tahun saya sedang mempersiapkan sequel dari The Passion of the Christ, yaitu The Resurrection. Saya harap bisa nonton sebelum Paskah atau menjelang Paskah bisa keluar, tapi nggak tahu sudah jadi atau belum. Dia bilang dalam kesaksiannya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku mati pun pulang ke surga tidak. Tapi satu hal yang menarik adalah katakan, yang penting selama hidup jangan khawatir. Carilah dahulu, Matius 6 ayat 32 dan 33. Jangan khawatir lihat burung, lihat bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Kita carilah. Nah, saya waktu dengar, saya bilang amin. Rumah apa semua tadi Pak Arianto bilang bisa habis dalam sekenap. Tapi, nah kalau Yesus mau dikandung oleh Roh Kudus, nggak usah pikir lagi bagaimana caranya Roh Kudus membuahi sel telurnya Hawa. Itu bukan urusan kita. Jadi ini adalah kedaulatan Tuhan melalui Roh Kudus membuahi Maria, kandungan Maria, untuk anak Allah inkarnasi dan lahir di Bethlehem sebagai bayi. Fokuslah kepada Roh Kudus. Slide Pak Sugi. Nah, apa yang menjadi konklusi? Pertama, malaikat memberikan konfirmasi dan sekaligus memberikan kita encouragement, semangat atau keberanian ya, untuk percaya kepada, itu mestinya apostlesnya pakai S, saya salah ketik mungkin, lupa. We believe in the Apostles' Creed. Kita percaya karena itu berdasarkan Alkitab. Sudah kalau perhatikan khotbah saya dan khotbah dari Pak Haryanto minggu lalu, sama, ada samanya. Yaitu semua pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengakuan iman kami tampilkan atau kami tunjukkan ada ayatnya. Betul Pak ya? Kita boleh memorize atau lihat nanti. Oh nggak ada ya, kemarin minggu lalu nggak direkam ya, padahal bagus itu khotbah ya, penting. Semua ada dasar ayatnya. Dan kenapa kita percaya? Karena it is based upon the scripture. Kita percaya karena ini adalah berdasarkan Alkitab. Tetapi saudara juga harus hati-hati dengan doktrin, ajaran, dan terjemahan Alkitab yang bisa menyesatkan. Saya diskusi dengan Pak Arianto dan kami mau singgung misalnya soal saksi Yehova atau Jehovah Witness. Jehovah's Witness ini percaya bahwa Yesus Kristus itu tidak selevel dengan Allah Bapa. Dia levelnya diturunkan sedikit atau kurang. Kalau Allah Bapa first class God, Yesus second class God. Konsekuensinya lagi Roh Kudus itu third class God. Jadi ada levelnya, tidak selevel. Dan untuk mendukung ajaran mereka yang keliru ini, mereka juga bikin Alkitab terjemahan yang sesuai dengan doktrin ajaran mereka yang keliru. Jadi diselewengkan. Coba slide gambar yang Alkitab Pak, yang ayat. Nah, yang sebelah itu adalah terjemahan yang dipakai oleh Jehovah Witness. Yang ini adalah New International Version. Jehovah Witness pakai yang New World Translation. Yang sebelah sini adalah New International Version.
New International Version ini yang terjemahan yang paling menurut saya ya, nggak tahu Pak Haryanto mungkin punya prefer yang lain. Selain New King James yang paling saya suka pakai, tetapi ada banyak terjemahan yang lain. Tetapi New International yang paling tepat. Sayangnya setelah percetakan yang cetak New International Version ini dibeli oleh Rupert Murdoch, dia juga terjemahan berikutnya, seingat saya mungkin setelah tahun 1986 atau 88 dia rubah lagi terjemahannya. Saya tidak bahas di sini. Yaitu semua kata gender he atau she dia ganti dengan they, netral. Kenapa? Supaya netral. Karena Rupert Murdoch dan ini namanya Green Bible terjemahannya, yang percaya kepada LGBT. Jadi mesti disesuaikan. Nah, kembali ke ini itu, saudara hati-hati aja dengan New International Version yang terjemahan sudah lebih dikacau itu juga. Ini dia pakai, lihat ya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Perhatikan, pakai a dan God-nya pakai not capital letter G. Ini yang terjemahan asli yang lebih mendekati kepada aslinya bahasa Yunani atau bahasa asli dari Alkitab bahasa Perjanjian Baru. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kalian bisa lihat bedanya? Apa bedanya? Yang mana yang keliru? Yang nggak sesuai dengan yang ini? Ini menurunkan derajatnya. Nah, ini yang dipakai saksi Yehova. Makanya kalau dia bilang Yesus itu anak Allah betul, tapi dia bukan Allah Tritunggal. Ini lihatnya di Alkitab ada orang yang tidak mengerti Alkitab. Oh iya betul, ini Alkitab dia buka kok. Nih lihat, kamu pecah handphone, nih lihat, di handphone juga sama. Tuh, itu saya ambil dari handphone. Jadi saudara mesti tahu, jangan sampai saudara salah kaprah membaca Alkitab. Alkitab Indonesia ada yang terjemahan baru, edisi baru tahun 2024 Februari lalu sudah keluar. Saya belum punya. Ada beberapa, tetapi mau pakai yang baru itu atau mau pakai yang sekarang masih yang lama itu tidak masalah. Cuma bahasa Indonesianya ada sedikit perbaikan. Pak Haryanto punya kayaknya ya. Dia waktu itu saya lihat yang covernya coklat ya. Lebih bagus. Tetapi itu tidak salah. Yang ini ngaco. Slide berikutnya Pak, balik ke baca tadi. Ya, we proclaim the Apostles' Creed to acknowledge our faith. Kenapa kita harus proklamasikan? Minggu lalu Pak Haryanto. Karena pertama Apostles' Creed adalah I believe, aku percaya secara pribadi. Tetapi kita sebagai gereja juga mengatakan we as the Church of God, as the body of Christ, sebagai tubuh Kristus, sebagai satu gereja, the big family of Grace of God Indonesian Church. Kita punya extended family ya, Pak. Ini juga saya anggap family kita, Pak. Sorry saya lupa nama aslinya, Jimmy ya, Pak Jimmy and Tai ya. You are our extended family of GGIC. Nanti kalau kita udah berkembang, kita bikin cabang GGIC di Perth. Bang Robian, siapa tahu loh, anaknya Pak ya, loh yang amin di Susi itu. Kan gue utus lo ke sana kalau peresmian. Yang ketiga, ini simple tapi solid, sederhana tapi sangat padat. As the core and summary of Christian faith, sebagai inti, sari dan ringkasan dari Christian faith. Ini cuma apa ya? Inti sari, memang tidak lengkap.
Kita khotbah aja mesti panjang ini kan dibagi-bagi. Kalau mau dikhotbah sekaligus, tetapi bukan berarti tidak benar. Benar sekali, sangat perlu, sangat penting, dan merupakan intisari, core dan ringkasan dari Christian faith. Makanya kita ikrarkan, ya. Kemarin minggu lalu saya sempat kaget, Pak Wanto salah ngomong nih. Mari kita mengikrari, katanya. Saya dengarnya mengingkari. Waduh. Soalnya saya biasanya mengikrarkan. Dia pakai akhiran kan sama akhiran i, ada bedanya kan? Saya nggak tahu bahasa Indonesia saya nggak bagus ya. Tapi dia bilangnya betul ya, mengikrari. Saya dengarnya dari mengingkari. Wah, ngaco nih Pak Wanto nih, gue pecet nih. Maksudnya mengikrari. Saya mengikrarkan. Tapi we proclaim. Nah, itu nggak bakal salah, ya. As a summary, ya. Segera mau pengakuan iman yang lebih panjang, yang lebih lengkap, nggak puas dengan yang ini Pak Wanto. Nanti kapan-kapan kita kasih Pak ya, kita coba ya biar ada taste sedikit pengakuan iman Nisea. Nah, nanti sudah tahu kapannya. Oke, saya kira khotbah saya ada slide lagi Pak. Tuh kan nggak ada ya, udah. Enak kan 20 menit selesai, soto sudah menantikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau berdoa spesialis Pak Haryanto ya, jadi jangan khotbah terus.